kecerdasan artifisial atau AI kedengarannya rumit banget ya. Tenang, hari ini kita akan bedah semuanya jadi bagian-bagian yang lebih simpel. Kita bakal lihat gimana sih mesin itu beneran bisa belajar dan apa dampaknya buat kita semua. Yuk kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah mesin bisa belajar, mikir, atau bahkan jadi kreatif? Pasti banyak dari kita yang penasaran kan? Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas jawabannya bareng-bareng. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari prinsip dasarnya, terus kita selami cara kerjanya, kenalan sama teknologi intinya, lihat contohnya di sekitar kita, dan terakhir kita intip sedikit soal masa depannya. Oke, pertama-tama penting banget buat kita tahu kalau pengembangan AI itu nggak asal-asalan loh. Ada aturan mainnya, dan ini krusial banget buat mastiin teknologinya aman dan bisa kita andalkan. Jadi ada 3 pilar utama nih buat membangun AI yang bisa kita percaya. Yang pertama, kekuatan. Artinya, AI harus tangguh, harus tetap jalan benar meskipun ketemu situasi yang aneh atau nggak terduga. Kedua, keamanan. Sistemnya harus kuat, nggak gampang diretas atau disalahgunakan. Dan yang paling penting, keselamatan. Dari awal sampai akhir, AI itu harus dirancang supaya nggak membahayakan siapapun. Intinya apa sih? Semua prinsip ini tujuannya cuma satu, menciptakan sistem AI yang benar-benar bisa kita percaya. Teknologi yang kerjanya benar, aman dari gangguan, dan pastinya nggak membahayakan kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana sih sebenarnya AI itu belajar? Yuk kita lihat cetak birunya. Nah, ini dia kuncinya. Gak usah bayangin proses yang super rumit dan aneh. Pada dasarnya, cara AI belajar itu mirip banget sama cara kita manusia. Kita kan terima informasi, terus kita berlatih, lalu kita pakai pengetahuan itu. Ya, AI juga begitu. Proses belajarnya bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel. Ada masukan, ada pelatihan, dan ada luaran. Kita bahas satu persatu ya. Tahap pertama itu masukan data. Bayangin aja ini kayak buku pelajaran, perpustakaan, atau bahkan seluruh internet buat si AI. Dia melahap informasi dalam jumlah yang luar biasa besar. Bisa teks, gambar, suara, semuanya buat dipelajari. Misalnya nih, biar bisa kenal kucing, AI harus lihat jutaan foto kucing dulu. Lanjut, tahap pelatihan. Anggap aja ini momennya si AI belajar buat ujian. Dengan instruksi khusus atau yang kita sebut algoritma, dia latihan terus-terusan buat nemuin pola dari data yang udah dia baca. Persis kayak kita, makin sering latihan, ya makin jago. Dan akhirnya, tahap luaran. Setelah lulus ujian, AI sekarang bisa pakai ilmunya buat ngerjain tugas. Inilah yang kita rasakan misalnya pas dapat rekomendasi lagu yang pas banget di Spotify, atau pas Google Maps ngasih tahu jalan tercepat. Itu hasil belajarnya. Tapi, ada satu aturan emas yang nggak boleh dilupakan. AI itu cuma bisa sepintar data yang kita kasih. Kalau data yang jadi makanannya itu sampah, nggak lengkap atau salah, ya hasilnya juga bakal sampah. Makanya, kualitas data itu segalanya buat bikin AI yang akurat. Oke, kita udah paham cara kerjanya. Sekarang yuk kita fokus ke salah satu jenis AI yang lagi ngetrend banget sekarang, Large Language Models atau biasa disingkat LLM. Inilah mesin di balik semua kehebohan AI generatif. Jadi apa itu LLM? Gampangnya gini, ini adalah model AI yang jago banget soal bahasa. Dia udah membaca teks dalam jumlah yang luar biasa banyak, jadi dia bisa ngerti konteks, tata bahasa, bahkan nuansa, sampai bisa ngobrol kayak manusia. Dan kutipan ini bener banget loh, LLM ini jadi fondasi buat banyak banget aplikasi keren yang kita lihat sekarang. Mulai dari yang bantu kita nulis email, nerjemahin bahasa, sampai yang bisa bikin gambar atau musik. 2 contoh paling terkenalnya ya GPT-4 dari OpenAI yang jadi otaknya banyak chatbot canggih, sama LLM-A dari Meta yang mungkin tanpa sadar udah kita pakai lewat aplikasi kayak WhatsApp. Keduanya nunjukin betapa luasnya penerapan LLM. Yuk kita lanjut lihat lebih dekat lagi, gimana sih teknologi ini sebenarnya udah jadi bagian dari rutinitas harian kita? Sadar atau enggak, setiap kali Anda dapat rekomendasi musik yang cocok banget atau nemu rute paling cepat buat hindarin macet, kemungkinan besar ada peran LLM di baliknya. Teknologi ini tuh udah ada di mana-mana. Nah, grafik ini nunjukin beberapa area utama penggunaan LLM. Bisa kita lihat ya, chatbot dan asisten virtual itu porsinya paling gede, disusul sama pembuatan konten, penerjemahan, dan juga di sektor penting kayak pendidikan dan riset. Contoh nyatanya gimana? Gini deh, di layanan pelanggan, LLM bikin chatbot jadi lebih enak diajak ngobrol, nggak kaku lagi.
Di media, dia bisa bantu bikin draft artikel. Buat komunikasi, dia jadi jembatan antar bahasa. Dan di dunia pendidikan, dia bisa jadi asisten belajar yang siap bantu kapan aja. Oke, kita udah bahas banyak banget ya, dari dasar sampai contohnya. Sekarang, mari kita rangkum sebentar dan kita lihat sedikit ke masa depan. Jadi kesimpulannya, AI itu bukan sihir. Teknologi ini dibangun di atas prinsip keamanan yang kuat, belajar lewat proses 3 tahap yang logis, dan sekarang hadir dalam bentuk alat-alat canggih seperti LLM yang kita pakai sehari-hari. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Dengan semua kemampuannya ini, menurut Anda, gimana AI akan mengubah cara kita belajar dan bekerja di masa depan? Masa depan itu sedang ditulis sekarang, dan kita semua adalah bagian dari cerita itu.